siang, Pak. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Oh iya, Ibu Mardatun. Selamat siang juga Ibu Mardatun. Enggak kok, aku kebetulan lagi nggak ada jam ini, lagi santai. Nah, tumben Ibu Mardatun ini datang ke ruangan saya. Ada sesuatu apa ya Bu ya? Penting kayaknya nih. Iya, Pak. Eh, itu saya datang ke sini ke tempat Bapak karena ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan kepada Bapak. Saya ingin di coaching, Pak, berkaitan dengan apa yang menjadi pergumulan saya dalam pembelajaran. Oh, masalah coaching Bu ya? Iya, Pak. Saya mau di Ya, coaching. baik Bu. Silakan dinikmati duduknya Bu ya. Kita sambil bincang-bincang Bu ya. Iya, Pak. Nah, kemudian Ibu, pertemuan ini apa yang Ibu harapkan kira-kira Ibu? Yang saya harapkan setelah pertemuan ini, saya bisa mengatasi segala pergumulan saya tentang pembelajaran yang memang menjadi beban saya, karena ada beberapa hal yang sangat mengganggu pikiran saya, Pak. Itu mengenai pengelolaan kelas. Saya kurang bisa mengelola kelas dengan baik, karena pada waktu saya mengajar itu anak-anak selalu rame, tidak fokus saya. Jadi saya berharap melalui pertemuan ini, Pak, saya bisa solusi karena bisa mengelola kelas dengan baik dan anak-anak bisa fokus. Itu, Pak, maksud dan tujuan saya. Adakah rencana Ibu setelah pertemuan ini apa yang Ibu rencanakan atau inginkan ke depan? Untuk rencana setelah ini, Pak, yang jelas kalau saya sudah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi pergumulan saya, pasti saya akan melaksanakannya, dan saya berharap melalui apa yang saya lakukan itu bisa memperbaiki pembelajaran saya sehingga saya bisa mengelola kelas dengan baik dan anak-anak, intinya anak-anak bisa fokus belajar, melaksanakan apa yang sudah jadi solusi, karena saya ini belum ada solusinya nih, Pak. Jadi Ya, Bu, dalam manajemen kelas memang kita perlu memperhatikan hal-hal, mendapatkan pemahaman yang lebih tentang bagaimana mengajar anak-anak, ya supaya tidak mereka merasa tertinggal, mereka merasa terakomodasi dengan kebutuhan mereka paling tidak terabaikan, supaya hal-hal yang tadi nah Ibu, kalau begitu Bu, apa kemudian definisi tujuan akhir yang Ibu ketahui? untuk tujuan akhir yang saya ketahui definisinya itu ya, saya dari apa yang sudah saya lakukan tuh saya harus bisa menciptakan suatu kelas yang efektif di mana semua anak itu bisa terlibat dalam pembelajaran sehingga mereka bisa memenuhi tujuan pembelajaran mereka. Anak bisa berkembang, bisa meningkatkan pengetahuan mereka tanpa menghambat siswa yang lain. Jadi penciptaan lingkungan atau suasana kelas yang efektif itu yang menjadi definisi keberhasilan tujuan pembelajaran saya. Oke, baik Bu, luar biasa Bu ya, tetap semangat Bu ya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi Ibu kemudian setelah pertemuan ini bagaimana kemudian Ibu akan mengukur keberhasilannya ya? Keberhasilan dari pertemuan ini maksud saya Bu, seperti apa? Untuk tahu berhasil enggaknya pertemuan ini, Pak, saya akan melihat dari hasil saya melakukan solusi yang nanti akan saya dapatkan. Di situ saya akan melihat saya bisa mengelola kelas dengan baik, memanage kelas dengan baik, terus saya bisa melihat bahwa murid-murid saya itu bisa fokus terhadap apa yang saya ajarkan. Dari situ saya bisa melihat bahwa saya sudah berhasil. Baik Bu, luar biasa ya. Semoga apa yang Ibu harapkan, Ibu harapkan itu bisa dikabulkan dengan baik sehingga pembelajaran nantinya akan bagus ya. Nah Bu,
jika demikian, apa nih kira-kira tindak lanjut ya yang ibu akan lakukan ya, dan mari kita melihat dari pandangan ibu, mengapa kira-kira dari problem-problem yang ibu hadapi itu bisa terjadi. Tadi ibu katakan ada anak-anak yang tidak teratur, kadang mengganggu teman yang lainnya, dan bahkan ada yang kurang fokus. Nah, saya mau melihat pandangan ibu atau pengalaman ibu ketika itu, mengapa hal itu bisa terjadi? Itu mungkin Pak, yang menjadi alasan atau penyebab murid-murid saya mulai tidak fokus belajar, mengganggu temannya. Mungkin karena bosan dia Pak ya. Dia bosan, sehingga karena bosannya itu dia mulai usil dengan teman, cari perhatian sama temannya. Tapi kadang juga saya melihat dari itu anak, kayaknya dia nggak tertarik dengan apa yang saya ajarkan. Jadi mereka kayak gitu, dia tidak mendengarkan saya dengan baik, malah dia mengganggu temannya. Jadi karena bosan, ada juga murid saya pada waktu itu Pak kayak mengantuk gitu, jadi dia menyandarkan kepalanya di mejanya. Jadi itu mungkin Pak yang membuat suasana kelas tidak kondusif. Jadi ada anak-anak yang mengganggu di situ. Seperti itu Bu ya. Nah Ibu, satu lagi Bu, ini tadi Ibu katakan ada bosan, ada ini. Kalau Ibu amati, mengapa itu bisa terjadi Bu ya? Itu bisa terjadi Pak. Kalau saya perhatikan, karena dia itu ada di jam-jam siang gitu, memang jam-jamnya ngantuk gitu. Makanya Pak, jadi kadang saya merasa kayak memaklumi karena sudah siang, makanya mereka begitu. Tapi kan meskipun begitu, saya juga berusaha supaya meskipun siang hari tapi tetap fokus gitu. Apa yang saya ajarkan harus bisa sampai kepada mereka sesuai dengan tujuan. Jadi di jam-jam siang itu Pak biasanya terjadi. Apa yang Ibu Mardian yang lakukan pada saat itu melihat kondisi seperti itu pada Ibu? Kalau pada waktu itu ya saya cuma bisa berpikir apa ya kira-kira yang akan saya lakukan untuk menghadapi situasi seperti itu, karena mungkin juga pada waktu itu saya langsung ambil tindakan karena saya perlu untuk menganalisis apa penyebabnya dan bagaimana solusinya gitu. Jadi untuk sementara pada waktu itu saya cuma bersabar saja Pak. Baik Bu, sangat luar biasa dedikasi Ibu ya dalam mendidik seorang murid. Nah Ibu, ini menarik ya. Kemudian Bu, tadi ada di waktu siang, mungkin kan faktor mengantuk menurut pengamatan Ibu ya, seperti itu ya. Ini iya. Ibu, apakah kelas ini atau siswa Ibu di mata pelajaran lain juga terjadi sedemik seperti itu, atau cuma di kelasnya Ibu seperti itu? Kayaknya kalau di pelajaran lain tidak Pak, cuma di saat jam-jam siang itu saja Pak. Kalau pagi mereka kayak semangat gitu, semangat terus, tidak ada yang usil karena apa? Mungkin karena masih fresh Pak ya, jadi mereka fokus. Tapi kalau siang-siang itu biasanya ribut sekali Pak, itu pelajaran yang saya ajarkan mereka selalu saya merasa tidak bisa mengelola kelas kalau siang hari karena ribut sekali. Oke, baik Bu. Ibu, ini seandainya Bu ya kita bermain angka, ada rentan angka antara 1 sampai 10 skalanya Bu ya. Dengan kondisi yang Ibu alami saat ini atau pada saat itu ketika belajar,
apakah dari segi kesulitan atau dari segi pencapaian kemungkinan akan ibu dapat menghandle ya atau mengatasi hal itu. Di angka berapa ibu kira-kira saya bisa gali atau bisa ketahui dari ibu? 1 sampai 10 itu berada di rentan waktu di angka mana bu kondisi itu? Itu Pak, kalau diukur lewat rentang nilai 1 sampai 10 Pak, kondisi saya waktu keadaan anak-anak itu yang ribut, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, pengumpulan kelas yang saya tidak bisa itu atasi, itu kayaknya di rentang nilai 5 Pak. Apa ya? Ya, 5 ini kategori sudah efektif atau belum bagi ibu? pastilah belum Pak kalau 5, karena untuk kalau untuk nilai sebenarnya saya maunya di 8 lebih lah. Oh, 8 Tapi ini lebih. semua, jadi makanya saya ingin perbaikan dari itu. Karena saya merasa saya belum bisa. Oke, baik. Ibu mau tentu lebih meningkat ya, seperti itu angkanya atau kondisinya ke arah yang lebih positif atau lebih efektif. Nah, kalau begitu Ibu, apa kekuatan Ibu untuk mencapai apa yang Ibu harapkan tadi? Silakan. Yang pertama, Pak, kesabaran itu harus kita miliki kan Pak, kesabaran kita bagaimana mengatasi yang ribut, kita jangan emosi terus, itu kekuatan yang saya miliki. Terus saya juga akan berusaha untuk memahami kebutuhan anak, sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan, sehingga mereka itu bisa terpenuhi yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau mereka merasa membutuhkan sesuatu, pastilah mereka akan memperhatikan kita yang fokus terhadap saya. Oke, baik. Nah, Ibu, bicara peluang ini atau kemungkinan apa yang Ibu bisa ambil atau tindaki untuk mempercepat proses itu terjadi dan Ibu harapkan yang pertama dengan apa yang Ibu lakukan kira-kira? Seperti ini Pak, saya perlu lagi lebih belajar mencari informasi tentang bagaimana saya bisa melakukan strategi mengajar. Jadi metode pembelajaran, model-model itu yang bervariasi kayaknya itu perlu untuk saya terapkan. Jadi saya perlu belajar banyak tentang itu Pak, sehingga pembelajaran saya tidak monoton. Terus saya juga bisa membuat siswa merasa senang meskipun di jam terakhir. Jadi kayaknya perlu itu Pak, metode belajar yang berbeda gitu, yang membuat murid merasa dia kayak terpancing untuk melihat saya begitu Pak. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira Bu, apakah ada hambatan untuk melakukan itu kira-kira? Kalau untuk hambatannya Pak, saya melakukan itu sebenarnya tidak ada sih, cuma faktor kemauan saja. Itu dia. Kalau untuk belajar kan kita bisa belajar di mana saja. Saya bisa bertanya tentang teman senior yang dia lebih tahu tentang strategi pembelajaran, dan juga saya bisa belajar browsing di internet kan. Di situ kita bisa mencari informasi, mencari pengetahuan tentang strategi mengajar yang memang itu dibutuhkan anak dan bisa menarik perhatian anak. Jadi untuk hambatan kayaknya di diri saya sendiri lah Pak. Jadi faktor kemauan itu hambatan. Jadi solusi untuk melakukan itu, solusinya seperti apa kalau jadi ya solusinya karena itu hambatannya di saya sendiri, jadi ya saya harus mulai membuka niat pikiran saya untuk kembali saya harus belajar dan saya harus bisa menguasai berbagai macam strategi pembelajaran yang mungkin bisa menarik perhatian siswa. Jadi kembali ke kemauan saya harus
bangkitkan kemauan saya itu. Bu, tetap semangat Bu ya. Nah Ibu, Ibu sudah mengemukakan beberapa tadi itu hal-hal terkait yang Ibu alami. Sekarang Ibu, kita mau melihat setelah ini tentu ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang kita ingin lakukan. Apa rencana ini untuk mencapai tujuan itu? Seperti apa yang akan Ibu lakukan kemudian setelah coaching ini atau setelah program ini nih? Akan Nah, kayaknya Pak, untuk kembali mengaktifkan kelas saya harus bisa mengelola pembelajaran dengan mengelola kelas dengan baik dan bisa membuat anak-anak fokus itu Pak. Yang akan saya lakukan adalah bahwa saya akan melaksanakan pembelajaran dengan strategi atau metode yang baru yang mungkin itu bisa mengcover kebutuhan mereka. Itu yang pertama akan saya lakukan. Tapi untuk sebelum melakukan itu kan saya perlu untuk belajar dan memahami betul tentang strategi itu, dan saya akan melaksanakan itu Pak. baik Bu. Dan saya berharap saya bisa. Saya harus bisa Bu, gitu. Jangan kendor Bu, semangat ya. Nah Ibu, ukuran keberhasilannya seperti apa? Bagaimana kemudian nanti setelah coaching ini Ibu melakukan di lapangan atau kembali melakukan pelajaran? Apa ukuran keberhasilan sehingga Ibu merasakan bahwa saya sudah berhasil nih dari coaching Ibu, saya sudah berhasil melakukan ini? Apa ukurannya Bu? Ya, untuk tahu berhasilnya coaching ini Pak, saya bisa melihat dari reaksi siswa saya nanti pada waktu saya mengajar dengan strategi yang baru. Saya bisa melihat keaktifan mereka tidak lagi saling mengganggu, dan mereka akan fokus dengan apa yang belajarkan nantinya. Dari itu saya juga bisa lihat dari hasil atau tujuan saya sampai itu yang menjadi baik Bu, sangat luar biasa ya. Nah ini Bu, yang terakhir ya. Adakah yang akan menemani atau kepada siapa keberhasilan ini, kepada siapa ya? Membutuhkan temankah atau apakah kira-kira apa? Iya, saya juga untuk melakukan ini Pak, saya tidak mungkin sendiri kan, karena tidak bisa juga saya menilai diri saya sendiri. Jadi di sini saya butuh rekan gitu, rekan kerja untuk mengobservasi saya selama pembelajaran, bagaimana hasilnya, apakah pembelajaran yang saya lakukan ini kira-kira sudah efektif belum, begitu. Jadi dari observasi teman saya itu, dari pengamatan teman saya ini, saya berharap ada umpan balik dari teman saya sehingga saya bisa mengetahui keberhasilan saya. Jadi saya membutuhkan teman Pak. Saya akan siap membutuhkan teman Bu ya. Iya. Oke Bu, sangat luar biasa. Ibu telah menunjukkan sikap memang guru yang berdedikasi tinggi. Jadi setelah pertemuan ini Bu, kira-kira berapa lama kita kemudian ketemu lagi untuk melihat perubahan-perubahan yang Ibu lakukan? Kira-kira kapan Bu kita bisa ketemu lagi Bu? Ini Pak, minggu depan saya akan coba laksanakan ini rencana saya ini. Jadi nanti untuk setelah hari Senin Pak, nanti kita bisa bertemu lagi, mungkin kita bisa berdiskusi lagi, mengetahui progres dari permasalahan saya mungkin itu Pak. Jadi setelah hari Senin, jadi kita bisa bertemu lagi Pak. Oke, Senin Bu ya. Oke, jadi kita ketemu dan tentu saya mau mendengar apa-apa yang Ibu telah lakukan, kemudian apa dampaknya yang telah dari hal-hal yang Ibu akan setelah lakukan itu. Kita janjian Bu ya, minggu depan Bu ya. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak untuk. Terima kasih karena ini sudah melewati jam istirahat saya juga Bu. Saya ingin berkegiatan. Mungkin kita bisa sampai ketemu dengan di minggu depan Bu ya. Iya, minggu depan Pak. Oke Bu, kalau begitu terima kasih Bu. Mohon izin saya pamit dulu Bu ya. Saya ingin ke kelas dulu untuk melakukan pembelajaran saya juga Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Siap. Oke, sampai ketemu Bu. Sukses Bu ya. Iya, terima kasih. Iya.
selamat sore Ibu Mardiatun. Apa tidak mengganggu nih saya berkunjung ke tempatnya Ibu? Oh, selamat sore Pak Mismar, tidak mengganggu. Kira-kira apa yang menyebabkan Bapak sore-sore datang ke sini ya? Ya ini Bu, rencana saya ingin mendapatkan penguatan dari saya berniat untuk di coaching Bu dari Ibu, gitu loh maksudnya. Oh, mau minta di coaching. Jadi apa yang mau Bapak ceritakan pada sore hari ini? Coba ceritakan. Oh iya Bu, ini saya heran Bu ya, saya memiliki siswa satu orang ini yang membuat saya resah dan merasa bagaimana gitu Bu. Karena tiba-tiba siswa saya ini Bu tidak bisa ini Bu, tidak terlalu aktif untuk ikuti pelajaran gitu Bu. Jadi padahal awalnya aktif gitu, tiba-tiba tidak aktif lagi untuk bersemangat ikuti mata pelajaran saya Bu. Atau kadang temannya semangat belajar dia malah tinggal diam dan kadang ya menunjukkan rasa tidak semangat untuk belajar Bu, seperti itu. Oh, jadi Bapak ada masalah dengan salah satu dari murid Bapak karena pada waktu pelajaran Bapak tidak fokus ya, terkesan malas-malas. Jadi saya mau tanya nih, kira-kira apa tujuan dari percakapan kita ini, Pak? Tujuan Bapak dari percakapan kita ini, Bapak ingin apa? Ya Bu, teman ini Bu, atau teman ini saya berharap setelah ini ada perubahan kembali terhadap siswa ini Bu, siswa saya yang kurang semangat ini. Saya berharap pertemuan ini saya bisa menemukan solusi untuk bagaimana kemudian bisa mengembalikan semangat belajar siswa saya ini Bu. Seperti itu Bu. Oh, jadi tujuan Bapak itu supaya ada perubahan dan supaya Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahan murid Bapak itu ya. Jadi Ya Bu. menurut Bapak ya, sebenarnya pembelajaran yang ideal itu yang bagaimana menurut Bapak? Ya kalau saya sih pembelajaran ideal itu ya pembelajaran yang capaian pembelajarannya bisa tercapai, kemudian siswa semua aktif, ya semangat ikut belajar, kemudian tidak ada yang merasa ceria, semuanya semangat begitu. Saya pelajaran ideal itu adalah ketika siswa itu ikut belajar yang gembira, kemudian pelajaran itu sampai kepada mereka. Oh, jadi dari pembelajaran ideal yang menurut Bapak tadi bicarakan panjang lebar, kira-kira kalau Bapak melakukan ke pembelajaran Bapak saat ini ya, kira-kira kalau kita kasih rentang nilai Pak dari 1 sampai 10 untuk mencapai pembelajaran ideal itu dibandingkan dengan pembelajaran Bapak saat ini, kira-kira ada di rentang nilai berapa? Kalau melihat kondisi siswa saya di situ, ya saya berada pada posisi angka 5, bahkan bisa menuju 6 Bu ya kalau saat ini. 5 lah Bu kalau saya bisa kasih kondisi pada saat ini Bu. Karena kondisi ini memang sih yang menggambarkan siswa saya ini Bu. Yang tidak semangat, tidak gembira riang, yang dulunya ceria Bu. Nah kalau saya rentangkan itu mungkin di angka 5 Bu ya. Oh, jadi dibandingkan dengan pembelajaran yang ideal dengan kondisi pembelajaran Bapak saat ini, Bapak berada di rentang nilai 5 ya. Jadi kira-kira Ya, Bu, betul. yang Bapak harapkan dari hasil pertemuan ini nanti apa, coba Bapak ungkapkan? Ya, itu yang saya harapkan Bu. Saya berharap siswa saya ini bisa kembali senang, bisa kembali gembira riang ketika saya membawakan pelajaran, ya, ketika membawakan mata pelajaran PJOK. Siswa yang satu ini bisa berbaur dengan teman-temannya seperti sedia kala, yang aktif, gembira dan belajar dengan bahagia seperti itu.
Saya berharap sih Oh, Bu luar dari 5 biasa itu ya. ya bisa berubah menjadi 8 bahkan 9 Bu ya. Seperti itu Bu. Ya, semoga yang Bapak harapkan nanti berhasil Pak ya. Tapi sebelumnya Pak, tadi Bapak sempat ungkapkan bahwa siswa yang tadinya sebelum dia malas-malasan, sebelum dia tidak semangat belajar di pelajaran Bapak, Bapak sempat terucap tadi bahwa sebelumnya dia nggak seperti itu gitu. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan dia berubah sikap seperti itu? Kira-kira apa itu Pak? Ya, memang sih Bu ya. Kalau saya pelajari, ini terjadi pada saat ketika saya mengubah atau memvariasikan materi pembelajaran saya Bu ke arah ke konsep-konsep yang lain. Tiba-tiba ketika saya mengubah model pembelajaran saya atau metode pembelajaran saya itu, tiba-tiba siswa ini iya itu Bu, tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba kurang semangat lah, kadang murung lah, dan kadang menunjukkan sikap tidak antusias untuk ikut belajar. Oh, jadi itu ya karena Bapak mengubah strategi pembelajaran, makanya siswa itu jadi cenderung berubah, khususnya Iya, Bu. anak-anak tersebut ya. Atau mungkin Bu ya, mungkin ini dari perubahan atau gaya belajar saya Bu ya yang membuat dia seperti itu Bu ya. Mungkin itu yang karena setelah saya mengubah ini baru bisa terjadi seperti itu. Atau mungkin saya merasa sih faktor itu salah satu faktor Bu sehingga membuat anak ini seperti itu. Itu Pak, jadi kira-kira kalau dulu yang membuat anak itu merasa senang, semangat belajar, kira-kira kalau Bapak coba ingat refleksi ke belakang, kira-kira pembelajaran atau strategi yang bagaimana yang Bapak terapkan dulu sehingga anak itu bisa aktif atau semangat dalam mengikuti pelajaran Bapak. Coba Bapak ceritakan. Oh iya Bu, saya ingat betul. Sebelumnya ketika jam PJOK itu Bu, saya cuma masuk ke dalam kelas, memberikan sapaan, ya kemudian menyampaikan apa yang kita ingin pelajari. Habis itu Bu, paling butuh waktu 5 menit sampai 10 menit menyampaikan dalam kelas, kemudian langsung otomatis Bu keluar di lapangan untuk mengambil sikap praktek olahraga Bu, atau kemarin Bu kadang juga siswa tak masuk kelas Bu, langsung saja masuk mengambil alat, saya arahkan mengambil alat, praktek, habis itu jogging, pemanasan, pembugaran, kemudian saya masuk ke materi inti. Awalnya sih seperti itu, tapi setelah kemarin ini saya ubah, saya menggunakan dalam kelas menggunakan slide, PowerPoint untuk menyampaikan ya beberapa hal terkait apa yang saya ingin ajarkan mereka, sehingga mungkin ini tidak sabaran apakah pokoknya dia mungkin langsung ya langsung dulu poin langsung kita ke lapangan saja Pak, bisa kita lapangan kita langsung sampaikan apa-apa saya. Tapi ini kan Bu, namanya kita mau ujian pendidikan kelas Ya, jadi ya. harus ada penyampaian materi. Nah ini Bu, saya ingat kemarin saya mengamati muncul tiba-tiba itu menurut informasi temannya ketika saya memberikan gambar-gambaran di papan tulis Bu. Kan kalau mata pelajaran saya Bu sekarang Bu, bagaimana siswa bisa memahami dan menuliskan ukuran-ukuran lapangan bola besar. Bola besar itu Bu di PJOK adalah bola basket, sepak bola, bola voli. Nah saya selalu mengambil waktu jam olahraga itu Bu di dalam kelas untuk memberikan mereka gambar. Kemudian mereka menentukan, kemudian memberikan penugasan menggambar, kemudian menulis ukuran-ukuran itu. Nah dari situ awalnya agak malas-malasan ini mungkin sebaiknya Bu di luar lapangan saja Bu ya, dan saya memberikan gambaran seperti itu, ini sisinya, ini panjangnya, ini pendeknya, kemudian netnya ini. Kami kan punya lapangan bola Bu, kenapa tidak langsung di situ saja Bu ya? Tapi saya ubah Bu, kelas dulu. Mungkin itu yang membuat salah satunya Bu. Jadi kalau memang strategi pembelajaran seperti yang dulu itu efektif atau membuat anak bersemangat, kenapa enggak coba diterapkan lagi Pak? Jadi untuk kita mau melihat apakah anak itu nanti bisa kembali ceria lagi, kembali aktif lagi. Ya sih Bu, setelah ini memang saya berencana kembali
sebelumnya Bu saya mau berniat coaching ini untuk mendapatkan penguatan-penguatan itu Bu. Apakah bagaimana pandangan-pandangan yang lain? Karena kita kan juga butuh masukan dari orang-orang lain Bu ya. Tapi rencananya Bu saya ingin coba kembalikan pembelajaran atau model-model pembelajaran saya pada sebelum-sebelumnya Bu. Seperti itu. Jadi kira-kira Pak, untuk bisa Bapak menerapkan strategi pembelajaran tersebut terkesan efektif ya, kira-kira Bapak butuh bantuan gitu dari siapa yang mungkin bisa menolong Bapak supaya rencana itu bisa berjalan efektif? Atau Bapak mau sendiri gitu? Iya Bu, saya tentu akan melakukan perencanaan ke depan Bu, akan meminta pandangan atau masukan dari guru olahraga senior saya Bu di sekolah ya. Karena saya lihat Bu siswanya dia cukup aktif ketika membawakan jam olahraga Bu. Jadi saya mau bertanya seperti apa mereka dan saya mau melihat. Habis itu kemudian saya juga mengikuti, kemudian relevansikan dengan konten pembelajaran saya Bu, apa yang ingin saya sampaikan nantinya. Tentu saya akan libatkan guru-guru senior yang siswanya aktif, asik menyampaikan materi olahraga, video kayak ini. Tentu saya akan melihat dan belajar dari sisi mana kira-kira yang kurang dari saya, kemudian saya akan adopsi dalam praktek saya di pembelajaran saya. Nah oke Pak, kira-kira sampai di titik ini Pak, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita selama ini? Beberapa menit ini, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan? Dan saya merasa saya merasa lega, merasa kembali Ibu ya, merasa kayak semangat kembali begitu, mendapatkan kembali dari teman bicara, terutama dari Ibu ya. Luar biasa. Dari cerita saya, curhatan saya itu Bu, merefleksi, ternyata memang saya pernah melakukan ini. Nanti saya sadar Ibu memberikan kembali ini dari pertemuan pembicaraan ini Bu, itu artinya ada review yang saya dapatkan Bu, seperti itu. Luar biasa sekali Pak ya, Bapak sudah mendapatkan banyak hal untuk bisa mengatasi solusi atau permasalahan menghadapi masalah Bapak ya. Solusi sudah Bapak dapatkan. Jadi kira-kira kapan itu Bapak bisa menerapkan atau melaksanakan rencana Bapak itu? Saya akan coba Bu selama 2 kali pertemuan ke depan Bu, saya akan kembali menerapkan itu. Saya mau membandingkan prinsip baru yang saya terapkan, mana yang lebih efektif, apakah prinsip lama atau metode lama itu, karena ini kembali ulang atau bagaimana Bu ya perubahannya. Jadi 2 kali pertemuan ini Bu, mulai minggu ini sampai minggu depan Bu, saya akan lakukan itu. Kemudian saya akan melihat ya dampak atau sikap dari siswa saya ini Bu. Oke baik Pak, jadi Bapak berencana nanti 2 kali pertemuan ya untuk menerapkan rencana ini, dan rencananya minggu depan. Jadi kapan kita bisa bertemu lagi Pak? Saya ingin melihat progres yang sudah Bapak lakukan dari hasil pertemuan ini. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi Pak? Insya Allah Bu, saya akan kunjungi Ibu minggu depan Bu ya, tepatnya hari Kamis. Dan setelah hari Selasa saya melakukan pertemuan kedua itu Bu, saya akan melihat kemudian kembali ke sini Bu, membicarakan ulang dan mereview atau merefleksi sikap ya dari siswa saya ini Bu. Misalnya saya akan tindakan di depan Bu ya, hari Kamis. Oke. Ya tetap semangat ya Pak ya. Tetap semangat kalau saya tetap semangat ya. Terima kasih Bu. Luar biasa Pak ya. Jadi terima kasih untuk pertemuan kali ini di coaching ini Pak. Semoga apa yang Bapak harapkan dari pertemuan ini yang nanti akan terlaksana dengan baik dan berhasil dengan baik. Jadi saya mau ada keperluan ini Pak, jadi langsung mau cabut. Jadi terima kasih ya atas kesempatannya. Selamat sore. Terima kasih sudah baik untuk saya. Sama-sama
kesempatan baru kembali Bu untuk melakukan perbaikan pembelajaran saya Bu. Ya, Terima kasih. tetap semangat. Semangat Bu. Mohon maaf ya sudah Iya. mengganggu waktu Ibu. Tidak, terima kasih saja. Ingat Bu ya, hari Kamis Bu ya kita ketemu ya. Oke, siap. Ya. Terima kasih Bu. Mari Bu ya. Sama-sama. Saya mohon pamit. Iya Pak, hati-hati di jalan.